Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa. Dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama datang satukan hati kita. Biarlah kiranya Tuhan memenuhi setiap kita dengan hadirat-Nya. Biar pada malam hari ini ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru di dalam hidup kita. Biar kita boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Jikalau pagi sampai malam hari ini Tuhan menuntun kami, memimpin langkah kami. Bapa, malam hari ini kami ingin bersekutu kembali dengan Engkau. Biarlah kiranya Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu malam hari ini. Kami boleh menikmati keindahan hadirat-Mu, karena kami tahu Kau Tuhan yang penuh kasih. Kau Tuhan yang sayang sama kami. Karena malam hari ini, biarlah Kau Tuhan peluk setiap kami, dekap setiap kami. Setiap hati yang rindu, yang haus, yang lapar akan Tuhan, biar boleh dipuaskan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama datang, mengucap syukur. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Bersabar dan bertekun di dalam doa. Mari datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Yes, Jesus. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Tempat penghiburan Kau kami, tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan kami, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Engkau, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan kami, penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan,
perlindungan. Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang yang membutuhkan. membutuhkan. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita. Sungguh indah Engkau Tuhan, Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan penuh sayang. kasih dan sayang. Kau tempat Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Sungguh Tuhan, indah Kau Tuhan, menara menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. sumber kekuatan kami. Kau kekuatan, Kau sumber kekuatan kami. Kau tempat penghiburan kami ya Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Mari bersama-sama naikkan pujianmu, katakan ku ingin selalu, ku ingin Tuhan. Lebih dalam kami datang menyembah, menikmati rohmu tinggal dalam hidupku. Amin Tuhan. Indah bersama. Lebih lagi kami nyatakan ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu, Ku ingin selalu oh Tuhan, bersekutu dengan. ini kerinduan setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Menikmati kasih-Mu, hadirat-Mu, Biarkan rohmu kuasa-Mu, tinggal dalam jamahan-Mu Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami rindu kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu keberadaan Tuhan. Kami rindu jamahan Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, mengalami kasih-Mu Tuhan. Engkau yang menyatakan diri-Mu atas setiap kami. Engkau yang menyatakan kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Oh, ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati kasih-Mu,
menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu Tuhan tinggal dalam hidup. Biar kuasa-Mu Roh Kudus mengalir menjamah setiap kami. Mengalir. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sekali lagi bersama-sama mari naikkan pujian-Mu, nyatakan ku ingin selalu bersekutu dalam kasih-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sekali lagi bersama katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini. Kami tahu dan percaya Tuhan, semua yang terjadi di hidup kami hanya karena anugerah Tuhan. Baik itu dalam suka ataupun duka, ajar kami untuk selalu mengucap syukur dan sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih buat setiap kami yang hadir sore hari ini, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur buat hamba-Mu juga, Engkau tibakan di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sore ini kami buka hati bagi firman Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami, tegur kami, hibur kami, kuatkan kami lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, hari ini saya berbicara tentang ujian iman ya. Kita perlu iman untuk mengikut Tuhan ya, dan mengikut Tuhan itu tidak enak. Siapa yang bilang ikut Yesus enak? Ya, ikut Yesus itu tidak enak. Kenapa? Karena kita harus belajar melakukan kehendak Tuhan. Kita harus mematikan keinginan daging. Matikan keinginan daging itu gampang, enak atau tidak? Tidak, karena semuanya pengennya hidup menurut daging, karena daging ini enak. Rasul Paulus berkata, aku benci tubuh celakaku ini ya, karena aku ingin dekat dengan Tuhan, tapi sulit, aku masih diam di dalam tubuhku yang masih bisa marah, bisa tersinggung, bisa kepahitan, bisa kecewa, bisa takut. Tapi kita berdoa saudara, supaya hari ini Tuhan boleh berbicara kepada kita, memberi kekuatan. Buka bersama 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga mulai. Ya, pengharapan iman dan kasih judul perikopnya. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga mulai. Firman Tuhan berkata di sana demikian. Terpujilah Allah dan Bapa kita
Bapak dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang apa? Yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita tahu bersama Alkitab berkata kita ini semua sudah mati karena dosa. Tapi karena Kristus kita dilahirkan kembali. Menuju kepada apa saudara? Hidup yang penuh dengan pengharapan. Selama masih ada pengharapan di dalam hidup kita, maka selalu masih ada kesempatan. Tidak ada yang mustahil saudara, asal kita masih berharap kepada Tuhan. Yang bahaya itu kalau orang sudah tawar hati, sudah tidak punya pengharapan. Ya biar aja lah, memang namanya hidup begini ya mau diapa. Ya enggak usah Tuhan-Tuhanan lah. Nah, ini bahaya saudara. Ya kadang-kadang orang saking menderita, dia udah gak mau lagi berharap kepada Tuhan. Dikatakan di sini kita yang tadinya mati karena dosa, kita bersyukur lewat Kristus kita dihidupkan kembali, dibawa kepada satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Ayat 4 berkata, untuk apa saudara? Pengharapan kita di dalam Kristus itu untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di mana? Di sorga bagi kamu. Bilang kanan kirimu, Tuhan sudah sediakan di sorga loh bagi kamu. Ya. Yang satu bagian bilang yang nggak dapat binasa, nggak dapat cemar, nggak dapat layu, itu Tuhan siapkan bagi kita di sorga. Ya, jadi saudara, ya kita ini semua yang mau masuk sorga harus mulai latihan sekarang. Ya, latihan hidup di sorga. Di sorga itu nggak ada orang marah-marah, amin. Haleluya. Ya, kalau saudara masih marah-marah, saudara nggak bisa masuk. Di sorga nggak ada orang selingkuh. Di sini pasti nggak ada lah yang selingkuh ya. Aman tentram ya, nggak ada ya di sini perselingkuhan ya saudara. Ada atau tidak? Oh tidak ada ya, puji Tuhan. Ya, saudara, di sorga itu nggak ada orang tersinggung. Di sorga nggak ada orang kepahitan. Di sorga nggak ada orang kecewa. Karena di sana ada bagian yang tidak dapat cemar, nggak layu, nggak binasa. Ya itu berbicara tentang hal-hal yang kekal. Nah kita ini sekarang lagi latihan untuk bisa masuk sorga. Ya siap-siap latihan, nggak marah-marah suami istri, amin. Kok abis amin tapi ketawa gitu ya. Jadi saudara ini menertawakan diri sendiri atau bagaimana gitu ya. Ya iya kan, kita mulai latihan dari sekarang jadi orang yang damai sejahtera, ndak marah-marah, ndak tersinggung, ndak kepahitan. Dikatakan di sana ayat yang kelima, yaitu bagi siapa? Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita ini semua sudah menerima keselamatan dari Tuhan, tapi baru akan dinyatakan pada akhir zaman. Saya mau tanya saudara, kira-kira ada yang gagal nggak dalam perjalanan iman? Akan ada nggak orang yang gagal? Ada. Berarti keselamatan bisa gagal nggak? Dari pihak siapa? Manusia, bukan dari pihak Tuhan. Dari pihak Tuhan keselamatan itu tidak pernah gagal. Siapa yang menggagalkan? Kita sendiri, karena kita menolak kasih karunia Tuhan. Karena kita nggak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Alkitab ini kita sekarang ini dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita harus meminta kekuatan dari Tuhan, sementara kita menantikan keselamatan yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Jangan santai jadi orang Kristen. Ya, jangan aman-aman. Saya pengkhotbah pasti masuk surga. Belum tentu. Saya pemain musik di gereja, pasti saya masuk surga. Orang tiap minggu saya absen. Belum tentu.
Jadi tidak menjadi jaminan ketika kita paduan suara di gereja, main musik di gereja, khotbah seperti saya, bukan berarti langsung otomatis kita ini terdaftar di surga. Baru akan dinyatakan pada akhir zaman nanti siapa yang lulus. Makanya Yesus berkata, satu saat di akhir zaman ketika dia datang, banyak orang akan berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan, aku melakukan mujizat demi namamu, aku usir setan demi namamu, ya, aku melakukan kesembuhan demi namamu, orang yang lumpuh berjalan demi namamu. Tapi Tuhan bilang, enyah engkau daripadaku, aku tidak mengenal engkau, sebab engkau pembuat kejahatan. Jadi ternyata tidak semua orang akan dinyatakan lulus pada akhir zaman. Makanya dikatakan di sini, kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita perlu kekuatan Tuhan untuk bertahan sampai pada hari-hari yang terakhir. Karena dunia ini jahat. Iblis itu ya licik, dia ingin membawa kita jauh dari Tuhan. Iya, makanya saudara, kita kenali strateginya iblis hari-hari ini. Iblis gak suka kita hidup dalam kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, pakaian, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Walaupun kita masih hidup di dunia sekarang, kalau kita hidup dalam kebenaran, dalam hidup kita pasti ada damai sejahtera. Ketika ada damai sejahtera dan kebenaran, maka kita pasti bersuka cita. Orang yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan, dia sudah hidup di surga selagi dia masih di bumi. Ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang harus kita jaga. Tapi iblis itu suka membawa orang untuk hidup di dalam apa? Dosa. Waktu ada dosa, maka tidak ada damai. Yang ada itu galau, stres, depresi, boro-boro sukacita, marah-marah tiap hari, berantem di rumah, ribut di rumah. Dikatakan di sana kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah, sementara kita menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Hati-hati, jangan ada yang gagal di tengah jalan. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Nggak usah bicara Tuhan Yesus datang lah. Bicara tentang kematian, nggak ada satupun dari kita yang tahu kapan kita mati kan? Kalau saya bicara kematian, jangan melirik sama yang sudah tua. Saudara melirik tuh, saudara bilang, kayaknya dia duluan ini. Hati-hati saudara ya. Tua itu bukan syarat untuk mati. Jadi hidup ini bukan soal berapa lama kita hidup, tapi apakah hidup kita ini berdampak atau tidak. Nah, dalam kita menanti keselamatan yang akan dinyatakan Tuhan itu, mari kita minta kekuatan Tuhan saudara, agar kita ini memperoleh kekuatan bertahan di dalam hidup kudus, ya, di dalam perkenanan Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan begini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh apa? Berbagai-bagai pencobaan. Ya, tadi kita sudah baca yang enak-enak, kita disediakan begini di sorga ini. Tetapi bergembira memang akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Yang namanya pencobaan itu enak atau tidak? Banyak orang bertanya kepada saya, Bu, kenapa Bu? Saya udah ikut Tuhan loh, saya ini melayani loh, saya ini pendoa loh. Kenapa Bu, saya ini masih mengalami pencobaan yang begitu berat? Saya bilang, Bu, kau tuh ngerti Alkitab enggak? Kalau kau tuh masih menghadapi pencobaan, itu tanda bahwa kau masih hidup. Amin. Iya, di hidup ini kita juga memang pasti akan mengalami yang namanya pencobaan. Cuma di kuburan yang tidak ada. Jadi saudara mau pilih mana? Ya, namanya hidup ini ya memang pasti ada pencobaan. Karena kita sedang menanti tadi itu loh. Ya.
Janji-janji Tuhan yang akan dinyatakan kelak kita akan terima. Saya kemarin terima telepon dari seorang ibu, Bu, Ibu Debbie, saya mau bunuh diri. Ibu tunggu dulu Bu, kenapa Bu? Nangis saudara. Ya udah saya diamin aja dulu biar nangis kan. Nggak bisa bicara kok. Lama saudara. Ibu bisa diam tenang sekarang. Kalau udah tenang ngomong sama saya mau mati aja Bu, saya mau bunuh diri Bu. Ibu tenang, ibu mau bunuh diri kenapa? Suamiku selingkuh Bu. Aduh ibu ya, suami yang selingkuh, kenapa ibu yang mau bunuh diri? Ya kenapa Bu? Makanya jangan terlalu mencintai siapapun lebih daripada engkau mencintai Tuhan. Ibu-ibu, jangan cintai suamimu lebih dari Tuhan. Maka jadinya gitu. Ketika suami selingkuh mau bunuh. Saya bilang sama suami saya, heran aku, ada orang suaminya selingkuh dia mau bunuh diri. Ya, saya bilang sama suami saya, kamu jangan coba-coba selingkuh. Karena saya nggak akan bunuh diri. Ya kalau itu memang pilihanmu, saya bentangkan karpet merah. Kau sudah tahu kebenaran, benar nggak saudara? Jalani hidup ini ya yang normal aja lah. Cintai Tuhan. Saya bilang Bu, semua orang bisa berbuat salah. Hari ini mungkin suami ibu lagi dalam dosa, dia jatuh akibat iblis. Ibu sekarang berdiri teguh, jangan ngomong mau bunuh diri, berdoa buat suamimu. Amin. Tapi Bu saya nggak apa-apa, udah ibu kerja aja, hidup normal. Ya, bilang sama suamimu, bertobat kau. Saya doakan biar Tuhan menghajar kau dengan caranya. Jangan ibu mau bunuh diri, cintai Tuhan. Memang selama kita hidup di dunia ini pasti akan ada pencobaan. Tapi ayat 7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang iman kita ini nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Nah iman yang bagaimana yang nilainya jauh lebih tinggi daripada emas? Iman yang diuji kemurniannya dengan api. Ya, kalau dalam hidup kita tuh ada api panas enggak saudara? Panas, tersiksa, rasanya enggak betah. Emas itu dikatakan murni karena dia dibakar dalam peleburan api. Waktu di titik tingkat panas yang tertentu yang paling panas, emas itu terpisah dari unsur-unsur lain yang ada yang mencampur. Makanya emas itu mahal. Nah iman kita dikatakan lebih mahal daripada emas yang fana ketika iman kita ini sudah teruji. Dia Tuhan yang berjanji dan tidak pernah sekalipun dia mengingkari janjinya. Karena itu bagian kita, ayo jadi pelaku firman, ayo bertobat, ayo sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Karena ada banyak hal yang supranatural yang bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita waktu kita sungguh-sungguh percaya. Bangkit berdiri bersama. Mungkin hari ini engkau sedang dimurnikan oleh api karena engkau merasa Tuhan, penderitaan ini terlalu berat. Mari yakinkan dirimu saudara bahwa Tuhan tidak pernah salah. Dan Alkitab berkata, Tuhan berkata, aku tahu jalan hidupmu. Dia maha tahu dan tidak ada satu pun dari hidup kita yang Tuhan tidak tahu. Dia tahu pergumulanmu hari ini. Dia tahu betapa berat yang engkau alami hari ini. Tapi dia juga tahu batas kekuatanmu. Karena Alkitab berkata Tuhan itu setia dan adil, dan karena itu dia tidak akan pernah membiarkan engkau dicobai melampaui batas kekuatanmu. Kalau hari ini engkau sedang mengalami sesuatu yang berat, bilang Tuhan, terima kasih, aku tahu aku bisa melewati ini. Aku pasti kuat melewati ini dan aku akan keluar sebagai seorang pemenang. Biarlah hidup kami menjadi saksi iman bagi keluarga kami, anak cucu kami Tuhan, supaya mereka melihat perbuatan Tuhan yang besar lewat hidup kami. Hamba berdoa Tuhan,
Setiap anak-anak-Mu yang sedang diuji, yang sedang dimurnikan dengan api pemurnian hari ini, beri kekuatan Tuhan. Biarlah kami melewati semuanya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kami bisa menjadi saksi bagi nama Tuhan lewat hidup kami yang mengalami Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Kami tahu Tuhan akan pakai kami untuk melayani jiwa-jiwa di luar sana. Hamba berdoa, pakai umat-Mu, jemaat-Mu, biar mereka boleh menjadi orang yang menjadi berkat bagi kota ini. Kami berdiri Tuhan bagi kota ini, memohon keselamatan Tuhan turun atas kota ini. Biarlah lewat hidup kami yang sudah dimurnikan iman kami boleh berjumpa dengan jiwa-jiwa. Pertemukan kami Tuhan dengan orang-orang yang akan kami layani. Biar impartasi iman itu, ketika kami cerita tentang Tuhan, ketika kami cerita tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan, mereka boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa, kami mau berkomitmen untuk hidup melakukan firman Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus, katakan bersama, amin, amin.